Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, realisasi investasi sepanjang semester 1 2023 tembus 678,7 triliun rupiah. Kementerian Investasi mencatat realisasi penanaman modal asing sebesar 363,3 triliun, sementara penanaman modal dalam negeri atau PMDN mencapai 315,4 triliun rupiah. Kementerian Investasi melaporkan realisasi investasi pada semester pertama 2023 mencapai 678,7 triliun rupiah atau tumbuh 16,1% secara tahunan. Dari capaian tersebut, realisasi penanaman modal asing atau PMA tercatat sebesar 363,3 triliun rupiah, sedangkan penanaman modal dalam negeri atau PMDN mencapai 315,4 triliun rupiah. Kalau satu semester Januari sampai dengan bulan Juni kita sudah mencapai 678,7 triliun. Tumbuh 16,1%, sudah mencapai 48,5% dari 1.400 triliun. Jadi alhamdulillah badan saya tidak jadi pendek lagi, insya Allah saya kok jadinya optimis ya, karena kita sudah lewati satu semester, ini bisa mencapai 1.400 triliun rupiah, insya Allah ya, insya Allah. Pada semester pertama 2023, porsi realisasi investasi luar Pulau Jawa tercatat sebesar 52,3%. Sedangkan di Pulau Jawa sebesar 47,7%. Lebih lanjut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan optimis bahwa target investasi senilai 1.400 triliun rupiah di tahun 2023 akan tercapai. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, kali ini saya akan ajak Anda untuk mengulas lebih jauh terkait dengan perkembangan realisasi investasi Indonesia hingga semester 1 2023. Di mana tadi angkanya sudah dapat kita catat begitu ya, sudah menembus 678 triliun rupiah. Sementara jika kita lihat dari sisi provinsi mana yang mendapat realisasi investasi paling besar, ini berdasarkan keterangan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Jawa Tengah ternyata tidak masuk dalam daftar 5 provinsi dengan realisasi investasi terbesar pada semester 1 2023, di mana provinsi dengan realisasi investasi terbesar pada semester 1 ditempati oleh Jawa Barat dengan nilai 103,6 triliun rupiah. Ya, pemirsa, Menteri Investasi menyebut Jawa Barat dilirik banyak oleh investor karena tenaga kerjanya dinilai produktif meskipun upahnya cenderung mahal. Hal itu berbeda dengan kondisi di Jawa Tengah. Adapun data menunjukkan proyek investasi di paruh pertama tahun 2023 ini sebarannya paling banyak begitu ya di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan juga di Banten. Dan secara keseluruhan pada semester 1 tahun ini realisasi investasi di luar Pulau Jawa masih dominan atau masih tertinggi mencapai 52,3% dan di Pulau Jawa 47,7%. Adapun dari sektornya, sektor yang paling diminati oleh investor untuk berinvestasi adalah industri logam dasar dengan investasi 89 triliun rupiah, kemudian sektor telekomunikasi 79,1 triliun rupiah, pertambangan 71,4 triliun rupiah, kemudian perumahan dan perkantoran 58,3 triliun rupiah, serta industri kimia dan farmasi 48,1 triliun rupiah. Sementara itu jika kita lihat dari negara asal investasi, ini berarti berdasarkan kategori PMA ya, penanaman modal asing, ini tercatat ada 5 negara dengan realisasi investasi terbesar di mana ada Singapura, China, Hong Kong, Jepang, dan Amerika Serikat yang memang berdasarkan data dari Kementerian Investasi tercatat sebagai 5 negara teratas yang paling banyak menanamkan modal di Indonesia sepanjang semester 1 tahun 2023. Ya, dengan tingginya realisasi investasi pada periode Januari hingga Juni 2023, sebetulnya berapa banyak tenaga kerja yang mampu diserap dari derasnya aliran investasi ini? Berikut kami telah rangkum informasinya untuk Anda. Seiring realisasi investasi semester pertama 2023 yang mencapai 678,7 triliun rupiah, Kementerian Investasi melaporkan bahwa realisasi investasi tersebut menyerap sebanyak 849.181 tenaga kerja. Jika dirinci, tingginya serapan tenaga kerja terlihat pada kuartal 2 2023 sebanyak 464.289 orang. Menteri Investasi mengklaim hal tersebut karena meningkatnya jumlah proyek investasi yang berimbas pada capaian total serapan semester 1 2023. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja 849.181 orang. Sasaran kita adalah
bagaimana investasi yang muncul itu betul-betul bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan nilai tambah. Kalau jasa aja kan saya pikir ya angkanya iya, tapi efek domino yang masif untuk negara nggak terlalu bagus. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan selain meningkatnya jumlah proyek investasi, kenaikan serapan tenaga kerja juga karena adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Iya, masih seputar perkembangan realisasi investasi Indonesia. Pemirsa, di mana realisasi investasi pada periode semester 1 2023 ini 678,7 triliun rupiah ternyata berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 849 ribu orang. Hanya saja ada pandangan yang disampaikan oleh ekonom, salah satunya ekonom LPM FEB UI, Teguh Rifki, yang menyarankan pemerintah agar investasi yang masuk di Indonesia ke depannya lebih mengarah ke sektor manufaktur. Hal ini dikarenakan sektor manufaktur mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang lebih besar atau bisa kita katakan lebih masif. Untuk itu, pemirsa, diharapkan ke depannya pemerintah lebih mendorong investasi pada sektor manufaktur, terutama industri pengolahan yang lebih bernilai tambah tinggi, di mana hal tersebut tidak hanya bisa menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih besar, melainkan juga menghasilkan outlook perekonomian ataupun outcome perekonomian yang lebih tinggi pula. Sementara itu, ekonom Core Indonesia, Yusuf Randy Manilat menyampaikan sektor manufaktur atau lebih spesifik sektor padat karya ini merupakan salah satu industri yang bisa menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Untuk itu, dengan asumsi angkatan kerja akan bertambah setiap tahunnya, maka investasi di sektor padat karya mesti didorong. Adapun salah satu caranya yakni dengan mengevaluasi beragam insentif yang sudah diberikan pemerintah kepada industri manufaktur. Meski demikian, sektor manufaktur bukanlah satu-satunya jalan yang bisa mendorong jumlah penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Masih banyak sektor-sektor lainnya yang memang bisa dioptimalkan untuk kemudian mengundang investasi yang lebih besar dengan serapan tenaga kerja yang juga optimal sehingga outcome-nya juga kita harapkan semakin tinggi bagi perekonomian. Meskipun memang sektor manufaktur harus terus didorong untuk mendapatkan realisasi investasi yang besar dari waktu ke waktu. Sementara itu, pemirsa, dari soal serapan tenaga kerja, ini masih seputar realisasi investasi, kita beralih ke situasi Indonesia jelang tahun politik di tahun depan ataupun di tahun 2024 mendatang. Seperti apa sebetulnya harapan atau ekspektasi pemerintah terkait realisasi investasi jelang pemilu 2024? Berikut informasinya. Menteri Investasi mengaku optimis bahwa target realisasi investasi tahun 2023 sebesar 1.400 triliun rupiah dapat tercapai, meski jelang pemilu 2024 dan di tengah perlambatan ekonomi global. Menteri Investasi berharap dinamika politik menjelang pemilu 2024 tidak mengganggu kegiatan investasi di dalam negeri. Sekalipun ini masuk dalam tahun politik, tapi kalau boleh politiknya itu nggak boleh panas, supaya kita menjaga stabilitas dan kita memperkecil wait and see dari para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang sekalipun kita masuk tahun politik, suhunya tidak terlalu panas-panas, hangat-hangat aja. Dan karena itu akan dicerminkan dalam laporan realisasi investasi kita. Saya bersyukur bahwa sekalipun kondisi kita memasuki tahun politik, tapi trust global, trust pengusaha dalam negeri tetap masih ada untuk pembangunan dalam negara kita. Menteri Investasi menyebut salah satu sektor yang tetap menjadi andalan pada semester kedua 2023 adalah sektor pertambangan dan sektor hilirisasi lainnya. Hal ini disebut selaras dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar hilirisasi diperluas ke sektor-sektor lain. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Iya, pemirsa, seperti kita tahu memang banyak faktor yang menjadi pertimbangan ataupun konsiderasi bagi para calon investor untuk berinvestasi ke suatu negara begitu ya. Dan salah satunya adalah kestabilan politik dari negara tersebut karena memang ketidakstabilan politik ini dikhawatirkan akan menimbulkan kebijakan yang memang berbeda dari apa yang mungkin sudah diproyeksikan ataupun dipertimbangkan oleh para calon investor. Sehingga memang kondisi-kondisi seperti pemilu begitu ya, ini menjadi salah satu
faktor utama yang diperhatikan. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi memang di negara-negara lain pun jika investor ingin melakukan investasi ataupun menanamkan modalnya, faktor politik termasuk juga penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu pertimbangan. Ya, terkait hal ini, pemirsa, analisis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni P. Sasmita, meyakini target investasi tahun ini atau tahun 2023 ini masih bisa dicapai oleh pemerintah meski memasuki tahun politik, terutama karena adanya momen kampanye. Ya, meski demikian pemirsa, kita tahu bahwa di tahun 2024 pemerintah tetap harus banting tulang dalam mengejar target investasi di tahun depan. Pasalnya, pemerintah sudah menargetkan investasi di tahun 2024 ini di angka 1.650 triliun rupiah. Target investasi tersebut meningkat 17,85% jika dibandingkan dengan target investasi di tahun 2023 yang dipatok sebesar 1.400 triliun rupiah. Dan kita tahu hingga semester 1 2023 capaiannya tadi sudah hampir 700 triliun rupiah. Dan masih terkait dengan jelang pemilu, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Yulio Tanjung menduga pertumbuhan ekonomi pada tahun depan tidak akan sebaik tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tahun depan bertepatan dengan momen pemilu 2024. Hanya saja tetap diyakini bahwa gejolak politik masih akan tetap stabil, sehingga investasi tetap diyakini akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Karena memang investasi menjadi salah satu faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi ataupun PDB nasional. Adapun strategi yang akan dilakukan pemerintah untuk mencapai target tahun depan diantaranya adalah tetap mendorong realisasi investasi besar, khususnya dari hilirisasi, investasi hijau, serta fasilitas penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Dan terkait dengan hal ini, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, ini juga menyampaikan pendapat ataupun opini yang senada terkait dengan hal ini, di mana Mahendra menyebut Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia telah menyelenggarakan pemilu secara langsung selama 5 kali. Dan hal ini menurutnya cukup meyakinkan para investor akan stabilitas politik dan sosial di Indonesia ketika tahun pemilu tiba. Jadi memang kita harapkan suhunya tetap bisa terjaga, tetap terkendali, pelaksanaan pemilu bisa berlangsung dengan baik sehingga risk appetite ataupun minat investasi dari para calon investor ataupun investor yang memang sudah menanamkan modalnya di Indonesia bisa tetap yakin bahwa investasi di Indonesia akan membuahkan hasil sesuai dengan proyeksi mungkin ya yang memang sudah dilakukan sebelumnya. Meskipun di saat yang sama berbagai upaya tetap harus dilakukan untuk kemudian mendorong ataupun memantik minat investor yang mungkin saja belum melihat Indonesia sebagai salah satu tujuan investasinya bisa kemudian menengok Indonesia dan melihat adanya berbagai peluang yang bisa untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga akhirnya outcome bagi perekonomian Indonesia juga akan menjadi lebih besar dan tentunya pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap akan terjaga, bahkan tidak mungkin bisa melompat lebih tinggi dari level yang sudah kita catatkan hari ini.